Selamat datang Bapak Ibu. Pada video yang kedua ini akan kami jelaskan terkait dengan pemantapan materi KPPS, khususnya pada tahapan pemungutan suara. Baik yang sudah terlihat di layar, tahap 1 KPPS hadir sebelum pukul 07.00. Jadi sebelum pukul 7 dipastikan sudah hadir dan mempersiapkan tempat TPS di hari H. Kemudian memasang salinan DPT, DPTB, daftar paslon PPWP, dan DJT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, serta pengumuman lainnya. Jadi sebelum pukul 7 mempersiapkan ini untuk dipasang. Gitu. Kemudian yang kedua menata tempat dan perlengkapan. Yang ketiga menerima surat mandat saksi dan memberikan salinan DPT dan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Jadi salinan DPT dan DPTB yang diberikan itu yang tanpa NIK. Kalau yang ada NIK-nya itu untuk KPPS. Kemudian, rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.00. Rapat dibuka pukul 07 waktu Indonesia Barat atau setelah terdapat saksi, PTPS atau pemilih hadir. Kemudian pengucapan sumpah janji KPPS dan petugas ketertiban TPS. Selanjutnya, KPPS membuka kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung serta mengadministrasikannya. Selanjutnya, petugas ketertiban mengarahkan pemilih untuk membawa surat C pemberitahuan, ini bagi pemilih DPT, atau A pindah memilih bagi pemilih DPTB, kemudian juga KTP elektronik, KTPL, atau IKD, identitas kependudukan digital, dan meneliti namanya pada daftar pemilih. Selanjutnya, KPPS 4 meminta pemilih menunjukkan seluruh jari tangan, memastikan tidak ada bekas tinta coblos. Nah, ini untuk Bapak Ibu KPPS 4. Kemudian pemilih menyerahkan model C pemberitahuan KPU untuk DPT atau A pindah memilih bagi DPTB. Nah, untuk DPTB beberapa TPS ada yang tidak ada, nggih. Jadi eh, tidak semuanya ada DPTB. Kemudian dicocokkan surat suaranya agar nanti tidak keliru. Di daftar itu ada ketentuan pemilih itu mendapatkan berapa surat suara. Ada yang 5, ada yang 4, kan ada yang hanya satu surat suara. Kemudian KTPL atau IKD yang tadi identitas kependudukan digital itu silakan diperiksa. Kemudian KTPL atau IKD untuk pemilih DPK, jadi khusus pemilih DPK, KTP elektronik atau IKD karena tidak mempunyai C pemberitahuan atau A pindah memilih. Kemudian juga dapat memeriksa pemilih pada cek dptonline.kpu.go.id. Kemudian Bapak Ibu, untuk pemilih DPK dapat menggunakan hak pilih mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Jadi 1 jam terakhir. Kita lanjutkan. KPPS 4 menyerahkan kepada KPPS 5. Yang pertama C pemberitahuan untuk DPT tadi, terus A pindah memilih untuk DPTB, kemudian KTPL atau IKD, periksa dan pastikan identitasnya sesuai. Jadi di atas Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, dan lain sebagainya. Kemudian KTP elektronik atau IKD untuk pemilih DPK. Dan selanjutnya KPPS 5 meminta pemilih untuk mengisi dan menandatangani daftar hadir dengan formulir yang sesuai. Yang pertama itu ada daftar hadir DPT, kemudian daftar hadir DPTB, daftar hadir DPK. Ini bagi yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, nggih. 1 jam terakhir itu tadi. Dan mempersilahkan pemilih untuk menunggu panggilan. Jadi ini tugas dari KPPS 5 terkait tanda tangan daftar hadir. Kemudian pemilih DPTB dapat memberikan suara paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai, berarti jam 11. Atau jika hadir sebelum waktu tersebut, pemilih tetap diberikan kesempatan. Jadi ini hanya anjuran saran. Tapi kalau misal ada DPTB yang bisa memilih misal jam 8 pagi itu tetap dilayani. Tapi kalau DPK tidak boleh, harus 1 jam terakhir. Kemudian KPPS 2 menerima dari KPPS 5 model C pemberitahuan untuk pemilih DPT, kemudian model A pindah memilih untuk DPTB, dan KTPL atau IKD untuk pemilih DPK. Selanjutnya KPPS 2 menyiapkan surat suara yang sesuai untuk pemilih. Ini tugas dari KPPS 2 nggih, dari
yang diserahkan oleh KPPS 5 tadi, formulir-formulirnya, kemudian dilakukan penyiapan surat suara untuk memilih. Ini hati-hati jangan sampai keliru. Kemudian lanjut di tahap 3, memberikan surat suara. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan 3. Ketua KPPS yang pertama menandatangani surat suara dan memanggil pemilih berdasarkan urutan kehadiran. Kedua, menjelaskan tata cara memberikan suara kepada pemilih secara berkala. Memberikan surat suara dibantu anggota KPPS 2 dan KPPS 3. Kemudian KPPS 2 dan 3 memastikan kesesuaian surat suara yang harus diterima, termati dapilnya. Nah, ini kalau ada DPTB, ini hati-hati. Kemudian berkoordinasi dengan PTPS untuk memastikan surat suara yang diterima pemilih pindahan telah sesuai. Jadi sebenarnya sudah ada daftarnya, tapi kalau nanti ada keraguan-raguan itu dikonsultasikan dengan PTPS. Kemudian mengembalikan KTPL atau IKD karena tadi yang DPK syaratnya dengan itu. Kemudian mengarahkan pemilih ke bilik suara. Selanjutnya bagi pemilih yang ada keterbatasan, ini contohnya pemilih tunanetra, keterbatasan penglihatan atau disabilitas dapat disediakan alat bantu tunanetra untuk Pilpres dan Pemilu DPD. Ini sudah ada nih disesuaikan per TPS yang ada pemilih disabilitas. Kemudian penyandang disabilitas dapat dibantu pendamping dari anggota KPPS 6 atau 7 atau orang lain atas permintaan yang bersangkutan dengan diketahui PTPS dan saksi. Nah, ini mungkin ada sedikit penegasan, mungkin disarankan agar KPPS 2 atau 3 yang membantu karena kalau KPPS 6 atau 7 nanti ketika yang jaga kotak suara ditinggal bisa saja terjadi salah memasukkan surat suara ke kotak. Atau KPPS 7 jika tidak ada yang menjaga tinta nanti dikhawatirkan jika pemilih tersebut sudah mencoblos langsung keluar. Nah, jadi disarankan untuk yang pendampingan ini ketika pemilih itu tidak membawa atau menyertakan orang lain itu bisa dibantu KPPS 2 dan 3 saja. Kemudian pendamping wajib merahasiakan pilihan dan menandatangani surat pernyataan. Nanti ada C pendamping. Selanjutnya, pengaturan area kotak suara. Ini tugas dari KPPS 6. Mengarahkan pemilih ke bilik suara yang tidak terisi dan membantu pemilih yang lemah secara fisik atau berkebutuhan khusus ke bilik suara. Kemudian dua, mengarahkan pemilih memasukkan sendiri surat suara posisi terlipat sesuai jenis pemilihan, dengan tanda tangan ketua KPPS di bagian luar dan terlihat jelas oleh saksi dan pengawas TPS. Jadi surat suara wajib ditandatangani ketua KPPS dan pemilih wajib memasukkan sesuai dengan kode warnanya. Jadi abu-abu itu presiden, kuning DPR RI, merah DPD, biru DPRD provinsi, dan hijau DPRD kabupaten. Nah, ini yang atas, hati-hati untuk yang DPD karena sama-sama ini atas sama bawahnya warna merah. Jadi dilihat yang ada keterangan jenjang pemilihannya itu dan kode warnanya yang ada di bawah. Atau di sebaliknya nanti juga ada yang identitas tanda tangan ketua KPPS. Kemudian, dalam hal terdapat fakta atau kejadian dan peristiwa yang tidak ideal, sebagaimana ketentuan, maka dicatat dalam C kejadian khusus. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak sewajarnya, silakan dicatat di kejadian khusus. Kemudian tahap 5, tanda tinta di jari, KPPS 7, memastikan pemilih mencelupkan jari pada tinta. Kemudian pukul 12, Ketua KPPS mengumumkan pemilih dalam DPK sudah dapat memilih. Ini jika ada. Kemudian jika surat suara tidak mencukupi, diarahkan menuju TPS terdekat dalam satu RT atau RW, atau masih dalam satu desa kelurahan. Ini saling berkoordinasi, tapi kemungkinan besar surat suara masih cukup, ya. Kemudian pemungutan suara ditutup pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pemilih yang masih menunggu giliran di TPS tetap dilayani untuk memilih sampai selesai. Selanjutnya, jika terdapat kendala, Ketua KPPS berkoordinasi dengan PTPS dan BPS. Jadi itu tadi
terkait dengan materi penghitungan, maaf, pemungutan suara. Jadi Bapak Ibu silakan untuk dicermati kembali Bapak Ibu KPPS. Kemudian juga saya tambahkan ini materi dari buku panduan untuk pelengkap. Baik, ini di bab 2 buku panduan. Sama nggih persiapan rapat pemungutan suara tadi. KPPS datang ke TPS lebih awal dan mempersiapkan, kemudian memeriksa TPS, peralatan dan perlengkapan lainnya. Mungkin juga lebih awal 1 jam, jam 6 sudah siap, jadi persiapannya lebih matang. Kemudian KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasi. Nah, ini silakan diurutkan dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, kemudian DPRD Provinsi, dan baru Kabupaten. Kemudian memasang tadi nggih, daftar-daftar pemilih DPT, DPTB, daftar pasangan Capres-Cawapres, daftar calon tetap anggota legislatif pada papan pengumuman. Ini sebagai bentuk informasi kepada pemilih. Kemudian mempersilahkan dan mengatur saksi atau pengawas untuk hadir dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian menerima surat mandat dari saksi. Nah, ini surat mandat ini harus diberikan. Jadi ketika sudah ada surat mandat, saksi diberikan tanda pengenal kalau memang itu saksi di TPS itu. Kemudian memberikan salinan DPT yang tanpa nik tadi, DPT dan DPTB pada saksi dan pengawas. Dan membuka rapat jam 7, dilanjutkan pembacaan sumpah janji dan diikuti seluruh anggota KPPS dan Gasdit. Kemudian apabila belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi, pengawas TPS atau pemilih hadir. Jadi diharapkan koordinasi sebelum hari H ini agar saksi dan pengawas TPS atau pemilih sudah ada yang hadir di pagi hari. Seperti itu. Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, saksi, pengawas TPS atau pemilih yang belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Jadi ketika sudah ditunggu 30 menit, silakan langsung dimulai. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan dan mengeluarkan dan menghitungnya dulu, menghitung surat suara yang diterima. Itu nanti kan dimasukkan ke C hasil. Kemudian Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi, dan PTPS. Kemudian mengembak kembali kotak suara tersebut. Nanti ada kabel tis, itu silakan digunakan. KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS dan KPPS mendahulukan pemilih yang lansia, disabilitas, serta ibu hamil dan ibu membawa anak dalam antrian pemilih. Jadi ini mendapatkan prioritas. Selanjutnya, Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi, dan PTPS mengenai tata cara pemberian suara. Ini tadi yang secara berkala. Kemudian Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani. Jadi wajib ditandatangani oleh Ketua KPPS. KPPS menerima model C pemberitahuan tadi, memeriksa jari tangan, kemudian KTPL, dan menandatangani formulir daftar hadir. Ini pemilih wajib menandatangani ketika sudah lengkap persyaratannya. Kemudian pemilih menerima surat suara dan langsung eh, memeriksa kondisinya jika ada terjadi kerusakan. Dan ketika ada kerusakan atau misal sudah ke bilik suara dan keliru coblos, itu masih bisa melakukan pergantian 1 kali surat suaranya. Kemudian bagi pemilih penyandang disabilitas dan lansia yang membutuhkan pendamping harus mengisi C pendamping tadi nggih, formulir itu wajib. Kemudian pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara yang ditentukan. Dilarang membawa HP atau kamera dan tidak boleh mendokumentasikannya. Pemilih melipat kembali surat suara tersebut dan dimasukkan sesuai jenisnya, ada kode warna tadi, dan itu akan dibantu oleh KPPS 6 agar tidak keliru. Nah ini nggih, peruntukan tadi sudah kami sampaikan.
kode-kode warnanya. Selanjutnya pemilih mencelupkan itu dibantu KPPS 7. Dalam hal pada wilayah kerja KPPS, terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS karena misal menjalani sakit di rumah, kemudian tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas. Ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Ini bisa dilayani setelah jam 12, KPPS 4 atau 6, dua-duanya, ataupun KPPS lain yang ditugaskan, itu bisa jemput bola, dan PTPS saksi juga ikut serta untuk mengawasi. Untuk kotak, maaf, untuk kotak suaranya nanti diganti dengan plastik hitam. Jadi surat suara yang telah dicoblos dimasukkan ke surat ke plastik hitam, kemudian diberikan ke TPS untuk disesuaikan masuk ke kotak mana. Kemudian pada pukul 11 tadi disarankan DPTB ini nggih, masuk, tapi ketika sebelum jam 11 sudah hadir itu tidak apa-apa. Dan ketika jam 12 sampai jam 1 baru yang DPK. Jadi tidak boleh lebih awal kalau DPK, harus 1 jam terakhir. Baik, itu Bapak Ibu terkait pemungutan. Semoga dapat dipahami bersama, dan jika ada keraguan-keraguan bisa disampaikan agar tidak keliru, dan kita ada dasarnya. Jadi semua yang kita lakukan ada ketentuan-ketentuannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Nanti insya Allah akan ada video yang penghitungan suara, akan kami sampaikan jika videonya sudah jadi. Terima kasih Bapak Ibu, semangat untuk menuju pemilu 2024.